Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Nurfadila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bimbingan dan konseling untuk mengoptimalisasi perkembangan kognitif remaja. Yang pertama yaitu ada karakteristik perkembangan kognitif remaja. Nah, kalau seorang remaja itu termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasinya yang secara biologis. Nah, kalau dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka. Jadi mereka aktif nih membangun dunia kognitifnya. Nah, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima. Jadi kalau misalnya apa-apa tuh nggak langsung diterima kalau remaja itu. Jadi mereka tuh akan mikir gimana nih skema kognitif mereka. Nah, remaja itu sudah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih dibanding ide lainnya. Lalu remaja juga menghubungkan ide-ide tersebut. Nah, Piaget dalam Sternstruck 2011 mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan yang kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Nah, Piaget menyebut tahap perkembangan kognitif ini sebagai tahap operasi formal. Nah, kemampuan kognitif remaja menurut Piaget yaitu memasuki tahap operasional formal. Nah, tahap perkembangan kognitif remaja dimulai pada usia kira-kira 11 sampai 12 tahun dan terus berlanjut sampai mencapai masa dewasa. Nah, di sini tuh apa sih pemikiran operasional formal? Nah, pemikiran operasional formal itu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 sampai 12 tahun dan terus berlanjut sampai seseorang berusia remaja, mencapai masa tenang hingga mencapai dewasa. Nah, pada tahap ini, seorang anak sudah bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis, serta mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Nah, selanjutnya itu proses perkembangan kognitif remaja yang bersifat pemikiran operasional formal. Ini dibedakan menjadi 3 hal. Nah, antara lain itu yang pertama ada penekanan pada kemungkinan versus kenyataan. Yang kedua yaitu ada penggunaan penalaran ilmiah, yaitu kualitas ini terlihat ketika remaja harus memecahkan beberapa masalah secara sistematis. Yang ketiga itu ada kecakapan dalam mengkombinasi ide-ide. Nah, kalau yang pertama itu menekankan pada kemungkinan versus kenyataan. Jadi yang tadi yang mungkin gimana caranya akan jadi nyata. Kalau yang kedua itu penggunaan penalarian ilmiah. Itu kualitas ini terlihat ketika gimana nih remaja ini memecahkan suatu masalah. Apakah bakal sistematis atau tidak. Terus yang terakhir ada kecakapan dalam mengkombinasi ide-ide. Jadi kalau misalkan masa remaja itu mengumpulkan beberapa ide dijadikan satu. Ya, selanjutnya itu ada optimalisasi perkembangan kognitif remaja. Yang pertama itu ada pemberian informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kognitif remaja. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir abstrak melalui kegiatan pengamatan objek dan fenomena. Yang ketiga, pemberian tugas-tugas untuk memecahkan masalah sehingga mampu mengeksplorasi sejauh mana kemampuannya. Yang keempat, yaitu menggunakan sarana kelompok sebagai proses pengembangan aktivitas siswa dalam mengemukakan ide. Yang kelima, yaitu gunakan media dan teknologi secara efektif sebagai bagian dari proses. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik perkembangan bahasa remaja. Nah, Samandiman, ini menurut Samandiman 2014 mengemukakan mengenai karakteristik perkembangan bahasa pada remaja, antara lainnya itu yang pertama ada perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat. Yang kedua itu ada pengaruh pergaulan di dalam masyarakat. Nah, pengaruh pergaulan di dalam masyarakat itu maksudnya teman sebaya ya. Terus yang ketiga itu ada perbedaan lingkungan masyarakat dan keluarga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa setiap remaja. Yang keempat itu ada ragam bahasa remaja memiliki ciri khusus, tingkat, lincah, dan kreatif. Yang pertama itu kan ada perkembangan bahasa remaja dilengkapi
dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat. Jadi misalkan kita tinggal di daerah Bandung, itu kan diperkaya sama lingkungan masyarakat itu bahasanya Sunda, jadi ya kita bahasanya Sunda gitu kan. Terus yang kedua itu ada pengaruh pergaulannya nih sama teman sebaya itu. Jadi misalkan teman sebaya kita tuh bahasanya kurang baik, terus kita temennya tapi kita bakal kena dari situ. Jadi misalkan yang tadi yang kita nggak tahu itu bahasa yang nggak baik, tapi pas kita bergaul yang ama yang nggak benar, jadi ikut-ikutan gitu. Terus yang ketiga itu perbedaan lingkungan masyarakat dan keluarga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa setiap remaja. Nah, selanjutnya itu ada sejalan dengan teori perkembangan kognitif tahap operasional formal. Nah, karakteristik perkembangan bahasa remaja sesungguhnya itu didukung oleh perkembangan kognitif yang menurut Jean Piaget telah mencapai tahap operasional formal. Nah, yang tadi itu tahap operasi formal itu dari kisaran ya antara dari 11 tahun sampai 12. Tadi ada di halaman ketiga. Terus yang keenam itu ada karakteristik perkembangan bahasa sejalan perkembangan psikis remaja. Nah, sejalan perkembangan psikis remaja yang berada pada fase pencarian jati diri. Yang ketujuh, sesuai dengan tingkatan usia kronologis yang telah dicapai. Nah, yang selanjutnya itu ada optimalisasi perkembangan bahasa remaja. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Imas Bardia 2018, terdapat rumusan layanan bimbingan dan konseling untuk mengembangkan kesantunan berbahasa siswa. Nah, di sini ada terdiri dari 2 komponen. Nah, yang pertama itu layanan dasar bimbingan. Nah, layanan dasar bimbingan ini bertujuan untuk membantu siswa agar memiliki keterampilan mengidentifikasi tanggung jawab atau tingkah laku tepat dalam hal kesantunan berbahasa. Nah, layanan dasar dilakukan melalui kegiatan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok dengan tema layanan mengenai pemahaman akan kesantunan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut Mardia 2018. Nah, layanan dasar yang diberikan adalah sosiodrama, yang di dalamnya terdapat konsep keterampilan berbahasa ketika mendapat pujian, meminta tolong, membantu, dan menghargai orang lain, sehingga siswa dapat mengetahui perbendaharaan kata yang baik. Yang kedua yaitu ada layanan dasar bimbingan yang bertujuan untuk membantu siswa agar memiliki keterampilan mengidentifikasi tanggung jawab atau tingkah laku tepat dalam hal kesantunan berbahasa. Layanan dasar dilakukan melalui kegiatan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok dengan tema layanan mengenai pemahaman akan kesantunan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Layanan responsif ini berperan sebagai upaya kurangnya bagaimana merubah perilaku menyimpang siswa dalam berbahasa. Nah, layanan responsif juga disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi pada siswa. Mungkin cukup sampai di sini untuk menjelaskan tentang bimbingan dan konseling untuk mengoptimalisasi perkembangan kognitif remaja. Yang ingin bertanya nanti di kolom komentar. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.